Podcast cerdas, podcast untuk mencerdaskan. Podcast cerdas, podcast untuk mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam unggul untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya Antika dan rekan saya Milya, mahasiswi Universitas Ngudi Waluyo di UNW TV. Izin untuk membuka masker. Baik, pada kesempatan hari ini telah hadir bersama kita narasumber. Beliau adalah Ketua Prodi D3 Kebidanan. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya pada hari ini? Selamat pagi Mbak Tika, selamat pagi Mbak Milya. Alhamdulillah hari ini luar biasa, sehat, mudah-mudahan semoga sehat terus ya. Alhamdulillah. Baik, yang terhormat kepada Ibu Ketua Prodi D3 Kebidanan, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Mbak Tika, Mbak Milya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam unggul bagi kita semua, sahabat-sahabat UNW. Pada pagi hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Ibu Etis ya, Ibu Etis panggilan di kampus. Saya adalah Ketua Program Studi Diploma 3 Kebidanan yang alhamdulillah bergabung di UNW sudah tahun ke-18 ya. Sudah tua ya. Sudah mengikuti banyak peristiwa di perjalanan Diploma 3 Kebidanan UNW pastinya. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kami akan bertanya tentang seputar Prodi D3 Kebidanan. Baik Bu, saya mau bertanya nih tentang sejarah berdirinya Prodi D3 Kebidanan itu yang ada di UNW ini berdiri pada tahun berapa ya Bu? Dan bagaimana perjalanannya dari awal hingga sampai saat ini? Ya, jadi sejarah berdirinya D3 Kebidanan ini dulu pada awalnya adalah Yayasan Ngudi Waluyo itu punya 3 institusi ya Mbak. Institusi kesehatan, institusi besar. Yang pertama adalah Akademi Keperawatan waktu itu tahun 94. Kemudian disusul berdirinya Akademi Kebidanan. Dan ada lagi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudi Waluyo. Nah, Prodi D3 Kebidanan ini jadi awalnya adalah Akademi Kebidanan ya. Barangkali kalau sahabat-sahabat UNW searching di Google ya, ada Akademi Kebidanan, ada Prodi D3 Kebidanan ya. Ini awalnya adalah Akademi Kebidanan, kemudian di tahun 2004 ya, sekitar 2004-an Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan juga membuka Prodi D3 Kebidanan. Jadi ada 2 program studi kebidanan saat itu. Seiring berjalannya waktu dan tuntutan peningkatan bentuk institusi atau instansi pendidikan kesehatan ini, Yayasan Ngudi Waluyo menggabungkan merger 3 institusi ini, Akper, Akbid dan Stikes ini menjadi satu Universitas Ngudi Waluyo. Nah, sejak di merger jadi satu Universitas Ngudi Waluyo itu, maka yang tadinya 2 program studi D3 Kebidanan itu sekarang sudah menjadi satu ya. Jadi program studi kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo. Ya, jadi sudah sejak 2001 ya waktu itu sampai sekarang. Ya, alhamdulillah alumninya banyak ya dan sudah sukses tentunya. Ya. Baik Bu, untuk selanjutnya bagaimana sih dengan akreditasi Prodi D3 Kebidanan yang ada di Universitas Ngudi Waluyo saat ini? Bisa dijelaskan sedikit Bu? Ya, untuk akreditasi, jadi akreditasi ini adalah pengakuan eksternal terhadap kredibilitas atau penjaminan mutu kampus ya. Alhamdulillah program studi Diploma 3 Kebidanan ini sejak awal berdiri
Kalau dulu awal berdirinya itu adalah di bawah Pusdiknakes ya, Kementerian Kesehatan, waktu itu akreditasinya juga A waktu itu di Pusdiknakes. Kemudian setelah menjadi binaan Kementerian Pendidikan, akreditasinya sudah ada lembaga akreditasi mandiri, dan alhamdulillah 2019 kemarin kita mendapatkan akreditasi B. Jadi dengan adanya akreditasi B pada program studi Diploma 3 Kebidanan ini memberikan banyak peluang ya yang didapatkan. Alumni-alumninya juga bisa berkontribusi mengisi beberapa lowongan pekerjaan di negeri, karena kalau di negeri itu kan ada persyaratan akreditasinya B untuk mendaftarkan sebagai calon ASN seperti itu ya. Kemudian juga kesempatan mendapatkan beasiswa itu juga dipersyaratkan adanya akreditasi B. Jadi alhamdulillah dengan keberadaan Prodi D3 Kebidanan ini dengan akreditasi B dari lembaga akreditasi mandiri Lampetekes ya, itu saya yakin sahabat-sahabat UNW tidak perlu ragu lagi ya untuk bergabung di program studi ini. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, salah satu keunggulan dari Prodi D3 Kebidanan itu apa saja sih Bu? Mungkin bisa disebutkan dan dijelaskan sedikit Bu. Ya, jadi berbicara tentang keunggulan ya, keunggulan di program studi ini, kami itu mempunyai visi ya. Visinya adalah meluluskan atau mencetak ahli madya kebidanan yang tidak hanya pandai dalam kompetensi core inti kebidanannya saja, tetapi kita memberikan tambahan yang merupakan penciri dari Prodi D3 Kebidanan, yaitu pelayanan kebidanan holistik ya. Jadi kalau kita memberikan asuhan kepada klien itu kan tidak hanya secara fisik ya, karena human itu, manusia itu kan bio, psiko, sosial, kultural ya. Nah, kita mencoba memberikan kompetensi unggulan kepada lulusan kami itu dengan holistik, dengan tambahan SKS berupa kompetensi tentang hipno, jadi olah pikiran ya, bagaimana mengurangi rasa sakit pada ibu yang melahirkan. Jadi nggak ada lagi melahirkan teriak-teriak ya. Kalau dengan bidan-bidan Ngudi Waluyo ya, dengan terapi olah pikiran itu peristiwa melahirkan menjadi peristiwa yang menyenangkan karena ada olah pikiran. Kemudian juga ada holistik 2, itu tentang yoga. Jadi tadi olah pikiran, sekarang olah fisik. Kita ajarkan kepada mahasiswa kita itu bagaimana yoga ya, prenatal yoga. Kemudian ada lagi kalau sudah hamil melahirkan, ada bayinya, itu kita kasih terapi sentuh ya, baby massage, spa bayi seperti itu ya, sehingga di dalam memberikan asuhan kebidanan itu tidak hanya sekedar asuhan kebidanan yang merupakan standar kompetensi saja, tetapi ada tambahan tadi keunggulan yang memang itu penciri dari lulusan dari Prodi D3 Kebidanan Ngudi Waluyo. Baik Bu, untuk menyelesaikan pendidikan Prodi D3 Kebidanan ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya Bu? Ya, ini menarik ya. Jadi sahabat-sahabat podcast UNW, orang kuliah itu kan tujuannya sebenarnya banyak ya. Salah satunya apa kira-kira Pak Bu ya? Cepat kerja ya? Iya. Ya, cepat kerja. Kuliah lama-lama susah kerja kan repot ya. Nah, ini adalah penawaran yang baik ketika sahabat-sahabat podcast UNW ini memilih Prodi D3 Kebidanan, karena ini adalah pendidikan vokasi. Jadi bisa ditempuh dalam 6 semester atau 3 tahun ya. Itu kemudian jadi kalau
barangkali temannya Mbak Milya kuliah ngambilnya S1, Mbak Milya ngambilnya D3, yang S1 belum lulus, Mbak Milya sudah lulus, sudah kerja, ya. Nah itu 3 tahun ya. Tapi kalau misalnya, ternyata ada beberapa kendala yang mengharuskan cuti, ya kita fleksibel, kita berikan cuti itu sampai maksimal 10 semester. Tapi alhamdulillah selama ini mahasiswa-mahasiswa di Prodi D3 Kebidanan mereka selesai dalam 6 semester, ya. Itu sekitar 116 SKS ya, paket ya, kalau di Diplomatika kan seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Nah, kalau untuk tempat prakteknya sendiri itu apakah mahasiswa yang mencari atau dipilihkan oleh pihak kampus Bu? Bisa disebutkan Bu tempat praktik yang sering dipakai atau digunakan praktik oleh mahasiswa D3 Kebidanan? Iya. Jadi berkaitan dengan praktik, pendidikan vokasi itu memang 60%-nya adalah praktik, ya, berbeda dengan pendidikan yang sarjana. Jadi mahasiswi-mahasiswi di tempat kita yang Diplomatika itu prosentasenya banyak praktiknya ya. Nah, semester 1 itu mereka kita latih skill lab-nya di laboratorium kita. Laboratorium milik kita sendiri, laboratorium keperawatan, kemudian laboratorium kebidanan, kemudian masuk di, kalau kita belajar tentang biokim itu kita punya laboratorium biokimia, ya. Setelah kita asah skill lab-nya di laboratorium Ngudi Waluyo, ini semester 2 sudah mulai kita bawa nih, ya, mahasiswa semester 2 sudah mulai kita bawa ke lahan praktik. Jadi untuk mengasah keterampilan dasar praktik kebidanan, biasanya kita pakai ada klinik yang memang ada kompetensinya, ya, di klinik Sari Medika Ambarawa, di rumah sakit di sekitar Ungaran yang memang ada kompetensi keterampilan klinik dasar kebidanan untuk mengasah bagaimana injeksi, bagaimana infus, bagaimana kompres dan lain sebagainya. Nah, masuk ke semester 3 nanti karena mahasiswa ini sudah mempunyai dasar keterampilan kebidanannya, semester 3 sudah mulai masuk untuk asuhan kebidanannya, ya. Masuk di rumah bersalin, masuk di bidan praktek mandiri. Dan di semester 3 ini mahasiswa juga sudah dibekali tadi keunggulan yoga, keunggulan hipnosis, sehingga ketika praktek klinik kebidanan 1 di semester 3 itu nanti sudah langsung menerapkan penciri yang memang kita bekalkan pada mahasiswa. Nah, kemudian di semester 4, semester 5 nanti juga akan praktek di kebidanan, sudah mulai belajar bagaimana deteksi dini komplikasi, sudah belajar tentang kegawat daruratan. Jadi mahasiswa kita beri pengalamannya untuk praktek di rumah sakit, ya. Biasanya kita gunakan rumah sakit yang memang memenuhi standar dan rumah sakit besar, ya, di Semarang, ya. Ada juga di rumah sakit Tigar Magelang, di rumah sakit Temanggung, ya, di rumah sakit sekitar Kabupaten Semarang yang memang memenuhi standar untuk mendapatkan kompetensi yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut. Ya. Baik Ibu, tadi dikatakan bahwa mahasiswa semester 2 itu sudah turun untuk praktik. Itu lama waktu yang digunakan untuk praktik itu berapa lama? Ya, itu sesuai dengan SKS praktiknya. SKS praktiknya di setiap praktek ada SKS tersendiri. Untuk semester 1 itu kan ada 4 SKS, ya, sekitar 4 minggu atau 1 bulan di lahan praktek itu untuk memberikan bekal tentang keterampilan dasar kebidanan tadi, ya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya nih Bu, apa sih keuntungan yang diperoleh oleh mahasiswa yang telah lulus pendidikan D3 Kebidanan? Mungkin prospek kerjanya itu bisa ditempatkan di mana saja? Ya. Sahabat-sahabat podcast UNW dan mahasiswa yang
ada di prodi kebidanan ya. Pertanyaan yang bagus ya dari Mbak Antika ya, kalau lulus tuh bisa apa yang gitu ya. Tadi udah kompetensinya diberikan, dibekali keunggulan. Nah tentunya lulusan dari prodi D3 kebidanan ini sampai dengan saat ini dan beberapa tahun ke depan insya Allah itu masih tetap dibutuhkan ya. Pasti kan sebagian besar ya mahasiswa itu kalau lulus bidikannya apa sih? Pegawai negeri ya. Kalau lulus nggak bisa daftar pegawai negeri itu kayaknya ya, meskipun peluang kerja banyak ya. Pegawai negeri bagaimana dengan peluang bekerja di tempat instansi negeri? Ya tadi sudah di awal sudah saya sampaikan, karena akreditasi kita adalah B dan peluang lulusan D3 kebidanan untuk dibuka lowongan kerjanya atau lowongan calon ASN itu masih ada dan masih banyak ya, karena memang di dunia kerja, di tempat kerja itu masih membutuhkan lulusan-lulusan dengan basic pendidikan diploma 3 ya, itu satu. Kemudian kalau ternyata nggak lolos nih ASN-nya karena terbatas misalnya, atau temannya, ada lagi ya, jangan khawatir, teman-teman masih bisa bekerja di instansi rumah sakit swasta ya, bisa di klinik bersalin, bisa di klinik holistik ya, sekarang banyak ya klinik holistik, klinik komplementer yang memang memberikan asuhan yang teman-teman semua yang lulusan dari kita itu dia sudah mahir di situ. Dan juga, nah ini yang menarik bagi lulusan yang tidak ingin terikat dengan aturan-aturan negeri maupun yang lain, nah ini adalah entrepreneur ya. Entrepreneur mengembangkan keunggulan yang kita udah berikan tadi untuk mengabdikan kepada masyarakat secara berwirausaha ya. Sudah banyak alumni kita terserap di Seantero ya, bahkan ada yang di luar negeri ya, ada yang jadi bidan teladan ya, ada yang di rumah sakit, di dinas kesehatan ya, karena sudah sejak 2001 ya, luar biasa alumni kita. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya nih Bu, untuk pendaftaran tahun ini sistemnya bagaimana Bu? Apakah masih dengan pendaftaran secara online atau bisa datang langsung ke kampus? Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai cara pendaftaran mahasiswa baru untuk prodi D3 kebidanan ini. Ya, ini bagian yang menarik ya buat sahabat-sahabat podcast UNW. Bagaimana nih caranya daftar? Ya, tadi sudah diberikan gambarannya tentang keunggulan dan lain-lain, bagaimana proses pendidikan di tempat kita. Ini yang paling ditunggu-tunggu, bagaimana caranya mendaftar. Untuk di era sekarang itu berbagai cara bisa digunakan oleh sahabat-sahabat semua untuk mendaftar ya di tempat kita. Mau datang langsung boleh ya, sekalian daftar di sekretariat penerimaan mahasiswa baru kita itu di Jalan Diponegoro ya, di depan kampus di Jalan Solo Semarang ya, dan itu sangat terlihat. Silahkan bisa datang ke sana sambil berkeliling melihat apakah memang ada ya Ngudi Waluyo ya, seberapa besarnya, seberapa megahnya, bagaimana laboratorium dan lain sebagainya. Silahkan bisa daftar langsung ke sekretariat, dan itu one day service ya, saat itu juga bisa diselesaikan dalam 1 hari. Kemudian bagi sahabat-sahabat yang ada keterbatasan fisik untuk datang ke sini, kita juga sudah memudahkan ya. Nah, teman-teman semua bisa buka di webnya pmb.ac.id ya, atau nah ini sekarang itu kan zamannya gadget nih, semua ada di tangan ya. Ya itu juga di sini sudah ada aplikasi PMB UNW ya, yang bisa di-download di Play Store ya, mudah sekali. Sahabat-sahabat podcast bisa download Play Store itu, cari PMB UNB, di situ ada. Setelah di-download, dibuka, nah ini ada informasi apapun yang ada di sini ya, fakultasnya apa saja. Kalau prodi D3 kebidanan tentunya masuknya di fakultas kesehatan. Syaratnya apa saja ada di situ, kemudian
fasilitas-fasilitasnya, alur pendaftaran di situ sudah ada ya. Syarat khususnya cuma satu sih kalau di Prodi D3 ya, perempuan ya. Gitu yang membedakan prodi lain itu adalah itu ya. Kalau yang lain-lain bisa laki-laki ya, tapi untuk Prodi D3 Kebidanan ini syarat khususnya adalah wanita tulen ya. Itu. Baik Ibu, masih ada satu pertanyaan lagi nih Bu ya. Untuk selanjutnya ini, apakah ada peluang untuk mendapatkan beasiswa Bu di Prodi D3 Kebidanan pada saat ini? Apakah ada persyaratan khusus untuk mendapatkan beasiswa itu sendiri? Jika bisa, boleh dijelaskan agar teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa bisa memenuhi persyaratannya. Ya, terima kasih Mbak Tika. Ini bagian yang menarik juga ya tentang beasiswa. Nah, seperti di awal tadi saya sampaikan ketika menyampaikan akreditasi, ya ini ada kaitannya sebenarnya peluang beasiswa dengan akreditasi ya. Karena kita itu akreditasinya B, untuk peluang beasiswa KIP ya. Nah itu kita ada kuota untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Nah untuk persyaratannya sama dengan prodi-prodi yang lain ya. Teman-teman semua bisa buka juga di KIP Kemendikbud ya di sini. Nah silahkan nanti diisi sesuai dengan syarat-syarat yang ada di KIP Kemendikbud itu, atau teman-teman boleh cek ya di situ di KIP Kemendikbud ada nggak, keluar nggak nih kuotanya untuk Universitas Ngudi Waluyo. Nah di situ ada untuk Prodi 3 Kebidanan ya, jangan khawatir ya. Untuk yang kemarin yang saat ini semester 6 itu juga ada ya mahasiswa kita yang mendapatkan beasiswa. Waktu itu istilahnya belum KIP ya, waktu itu bidik misi ya. Ya Mbak Okta itu juga mahasiswa bidik misi. Kemudian ada lagi, nah inilah yang luar biasa dari yayasan kita itu punya beasiswa juga dari yayasan. Alumni kita, mahasiswa kita juga ada istilahnya itu BBL ya. Itu yang dikeluarkan dari yayasan. Nah, jangan khawatir. Yang penting ada niat, insya Allah ya. Rezeki itu bisa datang dari mana saja untuk bisa mengantarkan teman-teman semua bisa menjadi bidan yang sukses ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas semua jawaban yang sudah diberikan kepada kami. Sungguh luar biasa ya Bu, Prodi D3 Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo ini sudah menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik sampai saat ini. Semoga Prodi D3 Kebidanan UNW ini semakin maju dan bisa menjadi program studi unggulan di Universitas Ngudi Waluyo ini. Oke, baik Ibu, mungkin saya cukupkan pertanyaan dari saya pada hari ini. Semoga teman-teman yang menonton bisa bergabung di Prodi D3 Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eti Salafas SSID MKes yang telah menyempatkan waktunya pada acara podcast pada hari ini. Podcast cerdas, podcast untuk mencerdaskan. Salam sehat, salam unggul untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.